Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat, Bapak, Ibu, para pemuda-pemudi, tak lupa pada adik-adik semuanya, abang-abang, encang-encing, babeh, dan seterusnya ya. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, bermiliar-miliar nikmat, triliun-triliun nikmat. Intinya nikmat tersebut, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika dihitung nikmat Allah tersebut, maka tidak akan terhitung, saking banyaknya. Di antaranya alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu merupakan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian yang kedua, tak jemu-jemunya, tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya senantiasa kita bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi paduka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai pejuang yang telah membawa kita dari alam gelap gulita dari zaman jahiliyah menuju kepada alam terang benderang, alam Islamiyah yang penuh dengan peradaban Islam yang membawa kemajuan yang signifikan. Baiklah Bapak Ibu, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, para ikhwan ikhwat dimanapun berada, dalam kesempatan pagi hikmah ini, dalam pagi yang penuh barokah ini, izinkanlah saya seperti biasa untuk menyampaikan sedikit tausiah, tanbihun lin nafsi, peringatan, pangeling-eling bagi diri saya sendiri, wa umuman li ghairi dzalik, dan umumnya kepada kita semua ya. Untuk itu, dalam kesempatan yang terbaik ini, pertama sekali mari kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kualitas, ada kuantitas ya. Kualitas itu nilai tinggi ya, nilai di sisi Allah. Bagaimana supaya keimanan kita ini tinggi di sisi Allah. Jadi tinggi, tebal, kuat iman kita ini. Seperti kalau imannya paduka bagian Nabi itu tak bisa dibicarakan lagi, tak usah dibicarakan. Memang sangat tinggi dan beliaulah imamul muttaqin. Sebagai imam, pemimpin orang-orang yang bertakwa, mempunyai keimanan yang paling tinggi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mempunyai keimanan yang paling tinggi. Nah, jadi kita tingkatkan kualitas iman kita, walaupun seberapa persen dari mereka, senantiasa kita step by step, tahap demi tahap, step ahead ya, tahap tiada, kita terus bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan jalan berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin kalau bisa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak mampu, jadi kita semampunya saja.
mastata'tum ya. Karena asalnya haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Itu kalau bisa. Namun kalau tidak mampu, mastata'tum. Ittaqullah mastata'tum. Semampunya. Keimanan, berbicara keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya juga mari kita sama-sama untuk memperhatikan alam yang akan kita jumpai, alam akhirat. Suatu alam yang kekal abadal abidin, abadi selama-lamanya. Dan di sanalah kita akan hidup selama-lamanya, tempat tinggal kita. Jadi sebelum kita ke sana, sebelum kita hidup di sana, karena kita di sini masih hidup di dunia, tentunya kita jangan lupa, jangan leha-leha, harus waspada. Mari kita sama-sama untuk memperbanyak bekal untuk alam akhirat sana nanti. Bekalnya bukan dengan harta dunia, tetapi amal soleh yang ikhlas, iman yang istiqomah, yang kuat, ketakwaan yang tinggi. Nah, itu diantaranya bekal, ketakwaan, keimanan, amal soleh. Nah, adapun dunia beranak, dunia itu menjadi wasilah untuk beramal soleh. Jadikan dunia ini sebagai alat untuk kita menjadi bekal nanti akhirat kelak, yakni digunakan untuk beramal soleh. Kirimkan dunia ini, sebab memang dunia ini nggak dibawa ke alam kubur, teman-teman. Tak ada dunia dibawa ke alam kubur. Punya mobil, punya motor, punya emas, punya HP banyak. Nah, tak ada yang dibawa ke alam kubur. Sawahnya luas, kebunnya banyak, punya kos-kosan banyak, punya uang banyak, emas banyak, tidak dibawa pulang. Namun, marilah kita poskan. Sawah yang begitu banyak kita poskan. Sebab kalau kita bawa nggak bisa. Artinya apa? Sawah, hasil sawah tersebut, mari kita kirimkan sebagian untuk bekal nanti di akhirat, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Berimpak, bersedekah, menolong kepada orang-orang yang membutuhkan, yang tidak mampu, fuqara, fakir miskin, du'afa, orang-orang lemah, anak-anak yatim yang lemah, itu semuanya mari kita pikirkan. Begitu juga harta-harta yang lainnya, mari kita poskan. Emas di samping punya zakatnya tersendiri jika sudah nisab, di samping zakat kita usahakan ada sunnah yang lainnya. Zakat memang harus kewajiban, tapi yang sedekah, infak merupakan suatu laba, keuntungan yang harus kita poskan untuk membantu yang harus kita bantu. Baik di dalam pembangunan
untuk membantu pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren. Kita wakafkan kalau punya tanah banyak sebagian tanah kita. Kita wakafkan barang-barang yang untuk di masjid seperti karpet, Al-Quran, sajadah dan lain sebagainya. Jadi selama itu dipakai, maka akan pahalanya mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini yang disebut waspada dengan urusan akhirat. Waspada. Sebab mau tidak mau, maut adalah hak, mati adalah hak, kita akan ke sana. Kita menghindar dari sini, mau pergi ke luar negeri saja supaya tidak dikejar malaikat malakul maut, supaya tidak mati, masih senang hidup dunia masih. Namun ajal sudah ditentukan, kapanpun dimanapun, maka ajal pun tidak akan bisa dimundurkan atau dimajukan walaupun suatu saat. Teman-teman, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat, para pemuda-pemudi, adik-adik semuanya. Selanjutnya, sebelum melanjutkan, alangkah baiknya kita bersenandung berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asani wad daradi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asani wad daradi. Atbata ya jiratan alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asani wad daraji. Hidup di dunia, hidup di dunia itu sementara, yang akan kekal nanti di akhirat kelak. Untuk itu persiapkan bekal sebanyak-banyaknya dengan iman, takwa, amal soleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Nah, setelah kita bersalawat kepada paduka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita sama-sama untuk bertafakur, memikirkan. Tafakkara yatafakkaru tafakkuran, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Bertafakur, berfikir. Tafakaru sa'atan khairu min ibadati sanatin. Ada yang mengatakan sebuah kaul entah Sayyidina Ali atau siapa tuh, entah hadis baginda Rasul. Jadi tafakur jam itu lebih baik dari ibadah setahun. Itu. Jadi memang saya belum redaksi hadis atau asar para sahabat. Nah, biasanya hadis ya, biasanya hadis. Mudah-mudahan dah. Coba saya udah lama belum buka. Tafakur tentang apa? Tentang pertama tadi nikmat-nikmat Allah telah berikan kepada kita. Tafakur tentang nikmat Allah. Tafakur tentang penciptaan Allah. Penciptaan langit dan bumi segala seisinya. Itu maha kuasa
Allah Subhanahu wa taala. Telah menciptakan bumi yang luas seperti ini dan juga planet-planet yang lain, galaksi-galaksi yang lain yang sangat banyak. Di antaranya kita tahu bahwa ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada planet yang lainnya. Jadi itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Telah menciptakan dunia. Telah menciptakan dunia dan seisinya ini. Belum yang namanya lautan, yang di dalamnya hidup makhluk-makhluk hidup di sana seperti ikan, apalagi makhluk yang hidup di sana ikan ya, dan sejenisnya, bukan ikan saja ya, sejenis ikan, ada udang, ada apa namanya itu, macam-macam lah yang hidup di sana. Ya, bisa di ikan di laut tersebut. Itu bukan triliunan lagi, wallahu alam. Sebab sangat luas lautan itu. Sangat banyak intinya, sangat banyak. Miliar triliun kalau kita hitung. Enggak takkan terhitung juga ya. Belum ada sampai sekarang data bahwasanya di Indonesia ikannya sekian triliun. Dihitung, belum ada yang laporan ya, membuat laporan seperti itu ya. Jadi Allah itu Maha Kuasa, Maha Besar, telah menciptakan dunia, langit, bumi dan langit serta seisinya ya. Belum di atas sana ada langit, ada matahari, ada bintang, ada planet, ada galaksi-galaksi lainnya ya. Ini sangat luar biasa. Ajib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Maha Suci. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Allah Maha Suci. Kembali kita bahas. Kemarin kita sempat sampaikan dalam khutbah Jumat di mana di Masjid Baitul Ma'mur, Taman Raya, Batam Center, tentang Isra wal Mi'raj. Allah itu Maha Suci yang telah memberangkatkan hambanya, abdihi, hambanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjid Aqsa Yerusalem Palestina itu perjalanan kalau ditempuh kurang lebih 1.500 km, bayangkan. 1.500 km ditempuh dengan sekejap, artinya dalam semalaman saja. Menurut akal mungkin enggak logis, tapi menurut keimanan sangat logis. Maha suci Allah, Maha besar Allah, sebab Allah Maha Kuasa. Bahkan lebih dari itu Allah Maha Kuasa. Kun fayakun. Jadi ibaratkan analogi ya. Semut ikut tuannya, ikut terbang, ikut pergi, ikut jalan sama tuannya. Ketika si semut bertemu dengan temannya, umpamanya semut ikut dari Jakarta ke Batam. Cerita semut setelah tiba di Batam, saya pergi loh teman-teman. Saya berangkat di sana dari Jakarta ke sini. Alhamdulillah dengan selamat, kata si semut. Mungkin semut-semut yang di sini semuanya bengong, kaget. Mungkin ada yang tidak percaya. Kok bisa kamu? Kata semut. Bisa aja dong.
Macam mana kamu caranya bisa? Nah, sebab saya dari Jakarta ke sini bukan saya jalan kaki. Tak mampu saya begitu. Sangat jauhnya. Lagian pula ada laut. Gak bisa nyebrang saya. Kena air saya mati. Pokoknya saya gak mampu dari Jakarta ke Batam. Gak mampu. Jangankan dari Jakarta ke Batam. Dari Jakarta ke Jakarta lagi pun wallahu alam susah. Entah ada halangan keinjak orang, entah mati di jalan kegilas motor mobil, entah di jalan di pacok ayam dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu. Jadi ini karena saya ikut Tuhan ini, saya sampai ke Batam. Saya ikut. Jadi saya ikut, kan Tuhan saya ini bawa tas dari Jakarta ke Batam ini. Jadi saya masuk tas, dibawa oleh Tuhan saya. Sampailah di sini dan saya turun, ketemu kalian. Nah, kata semua. Logis gak? Logis. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Makanya Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Jabbarul Mutakabbir. Pantas Allah sombong. Jabbarul Mutakabbir. Hanya Allah yang pantas, sebab Allah ciptakan dunia dan seisinya, ciptakan kita, alam semesta ini. Nah, supaya apa? Supaya mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini manusia yang dhaif, yang tak punya apa-apa. Hidup dihidupkan, kaya dikayakan, miskin dimiskinkan, pintar dipintarkan. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus terus mengingat kapanpun dan dimanapun bahwasanya Allah itu Maha Besar, Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Agung, yang wajib kita sembah, wajib kita ibadahi. Kita sebagai abdun, hambanya, mengabdi kepadanya dengan ibadah salat, ibadah puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita song-song yang terlaksanakan. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Oh, itu. Jadi kita berdoa seperti itu. Jadi sebab